Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa, para millennials, para sahabat yang dimuliakan Allah SWT, pada kesempatan hari ini saya ingin bercerita tentang beberapa guru, beberapa kiai, beberapa orang yang cukup berpengaruh di Kabupaten Jember. Jember ini adalah kota tua yang pada tahun penjajahan Belanda dulu sudah dikhususkan. Bahkan Jember ini menjadi kabupaten yang secara administrasi menjadi pusat administrasi Karesidenan Basuki. Karena itu ketika membicarakan Jember, Jember ini adalah kota yang sangat penting. Dan biasanya kekhususan Jember ini adalah dalam paling tidak 3 bidang. Bidang pendidikan terutama, wabil khusus pendidikannya adalah pendidikan kepesantrenan. Kemudian yang kedua, pendidikan yang secara umum, baik itu pendidikan yang sifatnya universitas ataupun pendidikan pada umumnya di tingkat SLTP dan SLTA. Hal yang menarik lagi dari Jember adalah bidang pertaniannya. Jember ini pertaniannya mulai dari pertanian yang sifatnya pertanian padi dan juga pertanian perkebunan. Daerah perkebunan Jember cukup luas, yaitu perkebunan karet dan perkebunan coklat. Nah, sehingga Jember ini memiliki tingkat ekspor untuk karet dan coklat cukup besar. Demikian pula kalau bicara pertanian adalah pertanian tembakau. Tembakau Jember ini sangat keren karena diekspor ke Jerman, yaitu tembakau naus namanya. Ada bidang lain yang menarik dari Jember adalah Jember ini memiliki kebudayaan yang hebat, kebudayaan yang kreatif. Bahkan hari ini ada yang terkenal di Jember itu, yaitu kebudayaan patrol sama kebudayaan yang lagi booming, yaitu festival fashion. Di Jember itu ada festival fashion yang cukup keren sekali dan diliput di media-media internasional. Nah, menarik sekali ketika kemudian membicarakan Jember dalam konteks guru-guru dan orang-orang yang berpengaruh. Ada banyak orang berpengaruh di Jember. Di antaranya adalah misalnya Kiai Haji Ahmad Siddiq. Beliau ini adalah ulama yang sangat karismatik, ulama yang sangat moderat, ulama yang berhasil membingkai dan mempertemukan nilai-nilai ajaran Islam, prinsip-prinsip ajaran Islam dengan Pancasila dan NKRI. Beliau ini tokoh yang sangat hebat menggunakan kaidah-kaidah Islam untuk bagaimana kemudian menjelaskan posisi Islam terutama dalam konteks keindonesiaan, bahwa Indonesia itu adalah Islam dan Islam itu adalah sama dengan keindonesiaan. Jadi menjadi Indonesia adalah menjadi bagian dari bagaimana kita berislam yang baik, dan begitu pula menjadi berislam yang baik itulah bagaimana menjadi Indonesia yang baik. Beliau sangat terkenal karena di samping ajaran-ajaran dan prinsip-prinsip pandangannya tentang Islam dan keindonesiaan, Pancasila dan keislaman, beliau juga dikenal sebagai Rois Am PBNU
yang ketika itu bersama Gus Dur sebagai Rais Tanfidiyah atau Ketua Umum PBNU. Nah, beliau adalah Rais Amnya, dan sebagai Rais Am beliau sangat betul-betul berpengaruh membawa citra diri NU menjadi citra diri yang moderat sekali. Nah, kami waktu itu masih rata-rata kelas SD dan SMP, cukup merasakan karena kami benar-benar hidup dalam lingkungan pesantren. Kami merasakan betapa sejuknya, betapa berpengaruhnya pandangan ulama karismatik ini, terutama terkait dengan bagaimana menghubungkan, bagaimana mencitrakan yang sangat bagus hubungan antara Islam dan Indonesia, Indonesia dan Islam. Kami waktu itu juga sangat belajar terhadap para ulama dan terutama kepada Ki Ahmad Siddiq, bahwa menjadi Islam, menjadi NU, menjadi Muhammadiyah, menjadi Indonesia itu bukan suatu hal yang bertentangan. Aktif di organisasi-organisasi Islam ini bukan berarti kemudian tidak Indonesia. Aktif di keindonesiaan bukan berarti kemudian tidak mencitrakan diri sebagai Islam. Jadi Islam Indonesia adalah Islam yang betul-betul khas, Islam yang Pancasilais. Begitulah kira-kira pandangan sederhana dan pandangan yang sangat-sangat berpengaruh dari Ki Ahmad Siddiq, yang kemudian juga diikuti secara hebat oleh Gus Dur. Yang menarik lagi adalah bahwa kami di Jember memiliki banyak sekali orang yang berpengaruh lainnya. Di antaranya adalah ketika Gusmi, Kiai Haji Hamim Jazuli, salah seorang sahabat dari Ki Ahmad Siddiq, itu menyebarkan, mengajarkan kepada halayak tentang semaan Al-Quran lewat Jantikoman Taba, lewat Zikrul Ghafilinnya. Gusmi ini kemudian mengajarkan banyak hal tentang bagaimana kita sebagai masyarakat Jember khususnya dan masyarakat Indonesia umumnya itu betul-betul mencintai Al-Quran. Cara bertobat yang baik, kata Gusmi, adalah bagaimana kita mencintai Al-Quran. Dan saat itu Gusmi keliling, dimulai dari Jember, kemudian beberapa daerah di Jawa Timur, memperkenalkan apa yang disebut dengan program semaan Al-Quran. Yaitu programnya sebenarnya sederhana, kita berkumpul mencari barokahnya Al-Quran, mendengarkan para hufaz membaca Al-Quran dengan berbagai macam silsilah sanad keilmuan Al-Quran yang betul-betul dilakukan secara talaki oleh para hufaz, bukan sekedar mendengar dari CD atau mendengar dari kaset, tapi betul-betul para hufaz yang menjadi bagian dari program semaan Al-Quran ini benar-benar para hufaz yang talaki belajarnya dari para guru. Maka Gusmi dengan program semaan Al-Quran, Zikrul Ghafilin dan Jantikoman Taba ini benar-benar berpengaruh sekali terhadap kita semua, masyarakat Jember khususnya. Apa yang menjadi pengaruh? Paling tidak ada 3 pengaruh penting. Pertama, kita semua semakin menyadari bahwa barokah Al-Quran itu memang harus diundang, dihadirkan. Dan Gusmi dengan semaan Al-Qurannya, dengan menghadirkan para hufaz, kita menyimak secara rutin mingguan tiap malam Jumat sampai malam Sabtu, sehari semalam kita mendengarkan para hufaz itu, menyimak mereka membaca Al-Quran. Setelah itu dilanjutkan dengan Zikrul Ghafilin, membaca Al-Fatihah, membaca sholawat, membaca tahlil, membaca Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian setelah zikir itu kita mendengarkan ceramahnya Gusmi. Ceramah yang betul-betul mantap sekali, ceramah yang betul-betul menghadirkan kesejukan bagi kita sebagai anak bangsa Indonesia, sebagai umat Islam yang memang harus selalu
menjadi bagian integral dari nilai-nilai kebangsaan kita. Nah, ini pengaruh yang luar biasa kepada kami, sehingga kami menyadari benar bahwa barokah Quran itu penting. Dan hal ini mengingatkan saya kepada salah satu petuah dari guru-guru Al-Quran saya. Misalnya Kiai Haji Muhammad Ishaq. Beliau guru talaki saya dalam Al-Quran. Beliau mengajarkan, bacalah Al-Quran dengan rutin. Al-Quran yang kau baca dengan rutin itu akan menjadi kesejukan bagi hatimu dan menjadi solusi bagi hidupmu dalam menghadapi berbagai masalah yang kamu hadapi. Saya belajar betapa istiqomah membaca Al-Quran itu menjadi penting dari Kiai Haji Muhammad Ishaq, pengasuh Pondok Pesantren Hidayatul Muhtadiin di Panti Jember. Kemudian saya belajar juga dari Kiai Haji Muhammad Amin Tamimi. Beliau mengajarkan bagaimana kita mempelajari Al-Quran itu betul-betul dengan talaqi, membacanya dengan tajwid, membacanya dengan tahsin. Membaca dengan tajwid dan tahsin sampai kemudian merasuk ke dalam sanubari kita, itu akan menjadi kekuatan hebat. Al-Quran akan betul-betul menjadi barokah bagi kita. Ada salah seorang guru saya lagi, namanya Kiai Haji Baihaqi Busri. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Baitul Hikmah. Beliau mengajarkan kepada saya 3 hal. 1, pelajarilah Al-Quran, bacalah Al-Quran, pahami bahasa Arab, kemudian amalkan Al-Quran itu dengan baik. Niscaya hidupmu akan mencapai tingkat derajat yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Jember memang suatu yang menarik. Jember menyajikan banyak hal, pengalaman keilmuan, pengalaman ruhani, pengalaman spiritual kepada saya kecil hingga hari ini, dan cukup berpengaruh. Saya adalah anak yang dididik di tradisi yang beragam. Sejak kecil saya dididik di tradisi salaf, pesantren salafi, pesantren NU. Kemudian saya juga dididik dalam pesantren modern Gontori. Nah, kemudian secara modern juga saya kemudian belajar bagaimana menggabungkan tradisi kepesantrenan Salafiyah NU dengan kepesantrenan modern Gontori di MAPK Jember. Ini adalah sesuatu yang menarik karena secara pengalaman kemudian menjadikan saya belajar bahwa mempelajari sesuatu itu tidak perlu ada sekat-sekat ideologi. Mempelajari sesuatu itu adalah bagaimana kita belajar, tujuannya adalah benar-benar mendekatkan diri kepada Allah, seperti yang dikatakan oleh Hujjatul Islam Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, bahwa yang terpenting dalam mencari ilmu itu sungguhnya adalah niatnya. Bahkan Imam Al-Ghazali mengkritik niat mencari ilmu karena untuk ilmu saja itu sudah kurang tepat, dan yang paling tepat sungguhnya adalah mencari ilmu lillahi ta'ala, mencari ilmu untuk ridha Allah SWT. Dan sangat menyalahkan beliau ketika kita mencari ilmu hanya untuk kepentingan dunia. Yang menarik terakhir, di Jember ini sekarang pemimpinnya adalah seorang dokter muda perempuan, namanya Dr. Faida. Beliau bupati yang ke-17. Beliau punya program yang hebat, terutama sebagai pemimpin itu bagaimana turun ke masyarakat, terjun ke masyarakat, bukan sekedar terjun, tapi benar-benar untuk bekerja serius untuk masyarakat, bekerja yang dedikatif untuk masyarakat. Dr. Faida ini mengajarkan kepada masyarakat Jember bagaimana kita bekerja tulus untuk siapa saja. Tidak mesti hanya sebagai pemimpin kita bekerja tulus. Menjadi siapapun kita harus bekerja tulus. Menjadi di posisi apapun
kita harus bekerja tulus. Ketulusan akan melahirkan keberkahan, keberkahan akan melahirkan kemajuan, dan kemajuan akan melahirkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.